Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya. Sekarang kita bakal bahas. Ini masih di WEB set. Kita bakal bahas DNS server. Tapi mungkin nggak semuanya kita bahas dulu. Nanti buat yang ini kan berhubungan nanti dengan ini. Di video selanjutnya baru kita bahas. Oke, buat yang kita bahas ini dengan sampai reverse DNS. Oke. Oke, ini. Untuk yang forward nanti kita bahas ketika DNS tengah ID udah selesai ya. Jadi biar kita bisa ngeceknya. Kalau kita bikin sekarang percuma juga. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngeceknya karena tengah ID-nya belum selesai. Jadi kita fokusin ke sini dulu. Oke. Kita login. Dia di server 1 ya. Kita langsung ke root ya. Oke. Pertama yang kita install, kita cek ini, saya takut bind 9 dpkg min l. Okay. Clear dpkg min l bind 9. Saya takut belum ada, belum udah keinstall gitu karena saya pernah nyoba. Oke, pertama yang kita install apt install bind 9 mini seperti ini aja. Mini itu biar semuanya keinstall. Belum masuk CD ya ini. Oke. Tapi jangan lupa kalian bikin ini ya, DNS-nya ya. Snapshot. Jadi kalau gagal kalian bisa ngulang ke belakang. Sorry. Setting, pastiin dia connect power on, jadi nggak perlu masukin lagi CD Debian 12 nya. Oke. Udah. Oke. Kita cek min l bind 9. Oke, harusnya sudah install. Selanjutnya kita bakal konfigurasi file nama. Jadi di sini kita pakai tmux saja. Belum install juga tmux. Install tmux. Yes. Nettools udah belum? Netstart. Nggak ada ya. Kita install Nettools juga buat kebutuhan verifikasi kita nantinya. Oke, kita tmux. Ctrl B C. Ini shortcutnya ya kalau yang belum bisa pakai tmux. Ctrl B ini prefixnya, kemudian komen-komennya. Misalkan mau list session, Ctrl BW seperti itu ya. Kalau yang belum. Oke, sekarang kita bakal pindah tempat ke etc bind. Oke, list. Oke. Kita di folder bind list. Nah, di sini kita bakal konfigurasi nama config.localnya. Oke. Nano min l nama config.local. Oke. Kita bikin zone-nya dulu karena di sini dia minta zone dengan nama barat ID. Nah, kita bikin zone barat ID dan kemudian di sini juga dia minta buat reverse zone-nya. Reverse zone-nya dari barat ID ini. Jadi kita balik, jadi dari yang IP ke domain, kemudian kita juga bikin zone buat dari domain ke IP seperti itu. Oke, zone-nya seperti ini. Zone kita barat ID. .id. Oke. Buka kurung, tutup kurung. Biasain di belakangnya titik koma. Kemudian type master. Karena dia sebagai DNS server, kemudian file, kita ngetakin filenya di sini, etc. Nanti filenya bind, jadi dia bakal baca file ini bind db.barat.id seperti ini. Oke, kemudian kita bikin zone juga buat reverse-nya. Zone. Ingat ini dikebalikan karena ini zonnya kepalanya 10 depannya. Maka kita balik juga 10 ya.
Oh, kita harus bikin zone satu lagi nih buat ini berarti. Oke, kita bikin 2 zone berarti nih. Zone ini dibalik ya, 10 titik 10 titik in slash addr dot arpa. Oke, koma, ini kita type master. Oke, kemudian file ini intinya dia membacanya dari belakang ya, jadi nanti dia ngebacanya kebalik seperti itu ya. Misalkan ini apa, ini nanti dia bacanya dari sini, nulisnya misalkan 10 deh, 10 dari belakang sini bacanya kebalik gitu ya. Nanti yang ini juga sama, berarti nanti ini adalah 10 12 32 seperti itu. Isi bind db dot ini aja lah, seperti ini aja ya. Oke, kemudian juga sama zone berarti membaca yang, karena ini ada satu IP yang beda nih, berarti 10 12 32. Oke, 10 12 32 in slash addr dot arpa. Oke, type master file, kita bikin seperti ini aja. Oke, etc bind, ini jangan salah ya, db dot 10 12 32. Oke, sepertinya sudah selesai. Oke, selanjutnya kita bakal bikin yang kita bikin cd bind, biar nanti kalau ada permasalahan saya bisa buka cuts nama config.local. Ini biar kelihatan salahnya di mana nanti. Oke, di sini kita bakal copy dari db.local. Jika kalau lihat db.local, ini adalah template buat kita bikin forward zone. Forward zone itu dari domain ke IP ya. Oke, kita cp db.local menjadi db.barat.id. Oke, db.barat.id. Oke, list kita sudah punya file dengan nama barat.id. Sekarang kita edit nano db.barat.id. Ini kita ganti localhost semuanya, Ctrl W, whereas kita ganti localhost. Oke, Ctrl garis miring, replace localhost. Oke, replace with barat.id. Oke, ke semua tekan Alt. Oke, sekarang semuanya sudah jadi barat.id. Oke, sekarang sudah jadi barat.id. Sekarang kita bikin network servernya. Dia punya 2 network server. Ini kita hapus saja, tekan Ctrl K biar cepat. Nah, seperti itu. Ini kita langsung tap in ns ns2 barat.id. Oke, titik, Ctrl E buat langsung ke belakang. Dia butuh ns1 network server barat.id. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bagian bawah, kita bikin ARI code-nya.
Ini cuma komentar ya. Records. Ini kita bikin misalkan name servernya. Jadi yang di depannya ada titik 2 ini sebenarnya cuma titik koma, ini cuma komentar ya. Jadi kayak nggak bakal dibaca dari konfigurasinya. Ini kita bikin record buat ns tab in a ke 10 dari sini. Oke. Ini karena dia minta pertama network server barat ID, maka network servernya adalah ns1 barat ID dan ns2 barat ID. Kemudian kita bikin record juga. Nah, kenapa kita bikin record? Nanti kalau kita nanya servernya bingung, recordnya nggak ada buat ns1 barat ID seperti itu. Ya, ini kita copy aja. Kalian bisa pakai ini, Ctrl B, buka kurung, copy mode, buka kurung. Lihat di sini ada, kalau kalian lihat ada ini tanda ini tambahan. Ini berarti sekarang kita di copy mode dari mode Temuk. Oke, kemudian kita selection itu kontrol spasi. Kontrol spasi. Nah, kontrol spasi. Kita selection, kemudian kontrol W buat kopinya. Nah, pastinya kontrol B tutup kurung. Oke, seperti ini. Kontrol B tutup kurung. Kontrol B tutup kurung. Cepet aja. Oke, ns2 10 Oke. Kemudian Linux server 1 tabnya nggak jalan nih kayaknya. Apa? In A 10 kemudian Linux server 2 10 kemudian kita punya juga www kurung Ctrl B tutup kurung Ctrl B tutup kurung 32 12 10 110. Tiga 2 tik 12 tik 10 tik 110. Oke, file 1020 mail 1010. Oke, berarti ini file, kemudian ini mail. Oke, seperti itu. Kemudian kita juga bikin satu mx record. Mx record. Oke, kita add bentuknya seperti ini. Yang bawah ini dia mintanya value-nya 10 nih. Oke, berarti kita bikinnya seperti ini. 10 add in mx 10 oke mail.barat.id. Sebenarnya kalau kita bikin ini satu, dia berarti yang paling utama, tapi dari soal dia mintanya value-nya 10. Jadi berkata ini ibarat priority-nya. Jadi server yang priority-nya, yang mana yang paling utama, seperti itu. Paling rendah, makin rendah dia makin yang paling utama. Intinya seperti itu. Oke. Kalau sudah, sekarang kita Ctrl X, yes, enter. Coba kita restart. .d nama restart. Oke, nggak ada masalah. Coba kita ns lookup ns1.barat.id. Kita langsung ke servernya karena ini belum kita rubah. Oke, kejawab ya. Kemudian kalau www, oke, kalau file, oke, kalau kita jawab mail, oke, aman sampai sini. Nanti kita bikin verifikasi terakhir. Untuk chat mx recordnya kalian bisa pakai ini add ini servernya 10 mx barat id buat verifikasinya. Nah, kita dapat jawaban answer sectionnya seperti ini. Oke, additional ya, answernya ada mx
mail.barat.id. Jawabannya seperti ini. Ini kalau yang mail MX ini benar ya, DNS recordnya. Oke, kemudian kalian juga bisa cek zone itu menggunakan komen ini. Kalian namat cek zone, misalkan kita barat.id. Kemudian kita filenya adalah db.barat.id. Loaded, statusnya oke. Berarti kita ngecek zone barat.id dari file db.barat.id. Ada masalah nggak? Oke, nggak ada masalah, makanya keluarnya statusnya oke. Kita ngecek file zone-nya, ini buat verifikasinya. Kemudian kalau kita cek config namet, kita bisa cek on seperti ini. Oke, nggak ada masalah. Nanti kalau misalkan error dia ada muncul di sini, misalkan kayak gini. Di sini aja saya buka. Ctrl A. Oke, misalkan titik komanya 2. Coba kita cek bisa nggak. Oke, ini ada syntax error. Near di nomor config lokal di line 12 ada titik koma tambahan seperti itu. Oke, ini buat bisa kita pakai buat ngecek file konfigurasi kita. Ini buat verifikasi di line 12 ini. Yang tadi saya tambahin buat ngasih contoh. Oke, itu bisa kalian pakai buat nanti verifikasi konfigurasi kalian. Nama cek zone dengan nama cek config seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian reverse zone-nya ya. Reverse zone-nya. Ke bagian reverse zone. Kayaknya bagian ini nggak perlu kita bikin deh kayaknya. Ntar dulu. Salah. Kayaknya bagian ini nggak perlu kita bikin. Ini. Bagian ini kita hapus sepertinya. Karena kita cukup nge-reverse zone buat buat NS aja ya. Oke, kita kerja di sini. List kita copy db127 cp db.127 ke db apa tadi namanya, db 10 oke, dengan nama db 10 db127 itu template buat reverse zone ya, nano db.10 seperti ini. Nah ini template buat reverse zone yang db127 kita copy, kemudian kita bikin seperti itu. Nah ini kita ganti seperti yang tadi, localhost kita ganti barat.id, replace kontrol garis miring, localhost, semua localhost kita ganti dengan barat.id. Oke, all, oke sudah. Kemudian ini kita ganti karena dia network servernya ns1.barat.id. Kita tambahin lagi network server kedua ns2.barat.id id. Oke, kemudian kita bikin PTR recordnya. Records 10. Ini kebalikan, jadi kita ngeliat nilai belakangnya aja ya. 10 tab in tab PTR pointer, kita jawab ke ns1.barat.id. Oke, kemudian 20 in PTR, kita jawab ke ns2.barat.id. Oke, harusnya sudah. Kita restart init.d bind 9 namet restart. Oke, clear. Kalau kita lihat ns lookup 10 dari server diri kita sendiri ya, 01, karena di sini kita sendiri. Oke, dapat jawaban ns1barat.id, kita jawab 20, dapat jawaban seperti ini. Kenapa saya dari tadi belakangnya 127? Karena saya belum mengedit di file etc resolve ini domain kita. Nah ini lokal domain kita, dan ini belum saya konfigurasi. Sekarang kita coba konfigurasi nano etc resolve.
Jadi kita nggak perlu gunakan 127 lagi nanti di sini buat ngeceknya. Karena DNS kita adalah diri kita sendiri. Ini kita ganti 127.0.1. Oke. Sorry. Oke. Coba kita sekarang seperti ini. Nah, ini. Nah, sekarang ada jawaban. Oh, saya belum ngasih contoh ya. Kalau nggak belum saya rubah seperti itu. Intinya etc resolve itu adalah domain server DNS yang mau kita tuju itu siapa. Makanya di komen saya yang ini saya menggunakan 127.0.1 seperti ini. Ya, ini servernya buat ngeceknya. Server saya itu yang mana. Nah, kalau misalkan kalian udah pengaturan dari file resolve-nya, kan saya rubah menjadi ini. Cut etc resolve. Saya rubah 127.0.1, makanya saya nggak perlu gunakan yang belakang lagi seperti itu. Karena server DNS-nya sudah benar-benar ada. Oke. Kita juga bisa ngecek seperti ini. Dik buat verifikasi. Misalkan servernya minx. Oke, kita dapat jawaban ini. Ini buat ngecek minx, nih buat ngecek point reverse kita ya. Ini kalau kita pakai dik. Kalau kalian cuma pakai nslookup juga nggak ada masalah. Itu dia. Oke. Saya rasa cukup sekian buat pembahasan ini. Selanjutnya kita bakal coba bahas DNS. Oke. Intinya nggak terlalu susah sih sebenarnya. Kenapa? Karena memang ya mudah, ini harusnya sudah anak TK aja harusnya sudah paham sih bagian sini. Soal pointer, soal record, soal NS, soal MX begitu. Karena ini bagian dari network engine, sistem engineer. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih.